Melanjutkan video yang sebelumnya, ya. Sebetulnya apa sih aplikasi dari reologi ini dalam bidang farmasi? Untuk apa sih kita susah-susah mempelajari reologi gitu kan? Nah, jadi sederhana aja, nanti mungkin contohnya ada hanya sedikit, teman-teman juga nanti bisa dapatkan contoh banyak dari browsing-browsing gitu kan, dari ya banyak inilah ya informasi atau sumber-sumber yang lain. Di farmasi fisik juga banyak. Oke, contohnya kita lihat dari aplikasi sifatnya terhadap sifat cairan dilatan, ya, sifat alir dari suatu dilatan. Ya, bahwa dilatan tadi ketika kita berikan suatu shear, maka dia akan semakin mengental, gitu kan. Nah, contohnya adalah pada bedak lotion, ya. Di sini dalam botol, ya, pada artinya dalam botol dia konsistensinya sebetulnya tidak kental-kental amat, gitu kan. Artinya dia mudah untuk dikeluarkan dari sediaannya, ya. Akan tetapi ketika digojok kemudian kita sebarkan di atas kulit, maka konsistensinya itu akan lebih kental dibandingkan dengan pada saat awalnya, sehingga pada saat kita menuang di ini apa namanya, di tangan, itu kita olesnya tuh enak karena dia homogen dan kental gitu, tidak encer. Kalau encer kan susah kan gitu. Kayak ngoles air di atas ini kan apa namanya ya, nggak homogen gitu. Oke, selanjutnya juga ada sediaan salep dan pasta ya, atau suspensi di konsentrasi yang tinggi itu juga digunakan agar lebih kental saat keluar dari tube-nya atau wadahnya gitu kan. Kalau teman-teman lihat ini ya, kayak counterpan ya, yang ini juga ketika dikeluarkan dari ini agak sesaat sedikit lebih kental dibandingkan pada saat belum diberikan apa-apa gitu ya. Nah, dilatan ini nanti juga ada hubungannya dengan tisotropik tadi ya, bahwa ketika kita lakukan contohnya ya, suspensi atau emulsi. Oh, ini suspensi emulsi tadi ya. Nanti kita bahas. Yang pertama contohnya yang counterpan tadi ya. Oke, ini hubungannya dengan tiksotropik, bahwa ketika teman-teman oleskan itu enak tadi kan, di dalam sediaan itu dia sifatnya encer, kemudian kita keluarkan dia agak mengental, kemudian kita ratakan dan kemudian dia akan perlahan mengencar kembali gitu kan, sehingga sediaan yang ada di dalam zat aktif yang ada di dalam sediaan tadi akan lebih mudah untuk berpenetrasi dalam kulit ya, karena kekentalannya semakin menurun lagi gitu kan. Tetapi untuk meratakannya kita memerlukan suatu sifat konsistensi yang lebih tinggi atau lebih kental tadi. Nah, setelah kita dapatkan sifat yang lebih kental, sudah selesai, maka kita biarkan dia kemudian mengencar kembali agar senyawa aktif yang dikandung dalam sediaan tersebut itu menjadi lebih mudah untuk diserap. Tuh. Oke, selanjutnya ini kok. Ya benar ya. Yang antitiksotropik. Oke. Selanjutnya yang suspensi dan emulsi. Sebentar. Ini kayaknya saya salah ini masukin. Ini benar. Oke, bentar ya, saya cek dulu. Oke, pantas ya, benar. Ini dilatan itu nanti harusnya sama ini antitiksotropik. Ini counterpan ini ya nanti harusnya nggak di sini. Pantas saya kok hubungannya dengan antitiksotropik gitu ya. Karena yang encer kental encer. Ya, oke. Oke, ini saya langsung ke belakang dulu ya, tiksotropik kita bahas nanti. Ya, ini nanti. Nah, yang dilatan ini atau counterpan ini nanti saya taruh di sini ya. Nah, di sini. Bukan di tiksotropik. Oke, saya salah nempatin soalnya. Oke.
Ya. Nah, dilihatkan ini tadi kan bahwa akan lebih kental saat keluar gitu kan, kemudian akan lebih apa namanya encer lagi ketika didiamkan, maka hubungannya dengan antitixotropik gitu ya. Nah, untuk bahan-bahan yang sifatnya seperti ini, kita perlu perhatikan pada saat proses pembuatan atau pemrosesannya. Ya, bahwa ketika kita, contohnya ya, ini ada PMA atau polymetracrylic acid, ya. Nah ini, ya. PMA ini ketika kita lakukan pemrosesan, ya, misalkan kalau apa namanya, filling krim gitu atau pengaduan krim itu kan kita memberikan suatu gaya ke dalam atau energi ya atau gaya tadi ke dalam bahan tersebut ya. Semakin besar yang kita berikan maka artinya kekentalannya pun akan semakin meningkat gitu kan. Ya bayangin kalau misalkan di dalam gelas kayak teman-teman ngaduk gitu ya, kayak ngaduk tepung yang makin lama makin pekat ketika diberikan pengaduan itu kan eh, susah diaduk kan. Nah, itu hubungannya dengan gelas dan tangan teman-teman yang bisa wah capek nih, wah makin kental nih, terus lepas gitu. Nah, bahayanya kalau kita pakai suatu mesin gitu ya, yang mesin ini sudah diotomatisasi, dia memberikan gaya sekian pada waktu satu bahan yang kita akan gunakan sifatnya anti disotropik. Gimana berarti? Berarti kayak PMA ini ya, maka viskositasnya ketika 350 kali lipat. Artinya apa? Ya rusak nanti ini, apa namanya? Alatnya karena dia terus memutar bahan yang viskositasnya luar biasa besar gitu kan. Padahal speknya mungkin misal hanya memutar satu ya kekentalannya satu, ibaratnya gitu ya satu. Akan tetapi ketika semakin terus diputar maka dia bisa sampai 350 kentalannya. Berarti kan sudah 350 kali lipat. Ya bisa rusak gitu ya. Nggak cuma muter, mungkin ketika kita filling ya, kita filling memasukkan ke dalam sediaan itu kan perlu tekanan juga. Nah, bisa menyumbat atau menghancurkan rotor itu juga bisa sekali, malah bisa rusak dan konslet alatnya kan. Dan alatnya itu mahal ya. Dan bayangannya kalau teman-teman hanya di dalam gelas tadi kan 200 sampai 350 mili. Nah, kalau di dalam alat seperti ini juga bisa sampai ukuran ini ya, kuintal, enggak sampai kuintal sih, kilogram mungkin sampai 50, 100 gitu kan. Ya sampai kuintal deh. Ya, apalagi yang besar-besar ya, itu bisa sampai berapa puluh kilo, ratusan kilo gitu. Nah, kalau memutar sebanyak itu ya jelas akan sangat berbahaya terhadap alat gitu ya. Nah, itulah pentingnya nanti teman-teman bidang produksi, lalu yang senang di produksi ya nanti yang teman-teman kelas B ya kemarin yang banyak yang ingin ke industri. A atau B saya lupa, B kayaknya ya. Nah, itu nanti hal ini akan sangat dilihat di sama bagian produksinya itu. QA juga jangan lupa kalau menemukan bahan-bahan seperti ini, dicek juga. Ya, R&D, pengembangan produk, dan produksi yang tiap hari pakai alat seperti ini itu sangat penting. Gitu ya. Lalu contohnya yang thixotropik. Gitu ya. Nah, bahwa di sini kan dari kental jadi encer, jadi kental lagi. Gitu kan. Contohnya pada suspensi atau emulsi. Nah, suspensi atau emulsi itu kan kalau teman-teman belum dapat ya harusnya minggu depan. Ya. Suspensi atau emulsi itu ya dispersi seperti ini ya cairan. Dan tetapi kalau suspensi atau emulsi itu masih kelihatan partikelnya di sini dia terdispersi, zat yang terdispersi tetapi tidak terlalu homogen yang harus stabil di sini ya kayak suspensi antasida contoh ya kalau produk-produk ya obat suspensi antasida atau ampsisilin sirup kering misal atau suspensi banyak lain lah ya gitu atau ibuprofen contoh ya pokoknya banyak lah ya sirup-sirup itu. Nah, semakin kental suatu sediaan tersebut, maka seperti ini yang kita lihat ya. Wah, jauh banget. Ya, nah ini. Nah, gini ya. Ini kayak suspensi atau emulsi itu kayak gini. Kalau kita makin kental suatu sistem suspensi tadi ya, yang biru-biru ini pelarutnya makin kental, maka jatuhnya ini kan time dependent kan, maka jatuhnya dia menjadi seperti ini itu akan semakin lambat ya. Kalau semakin encer, maka menjadi mengendapnya stabilitas sistem suspensi dan emulsi. Nah, kaitannya apa dengan thixotropi tadi ya, bahwa ya suspensi dan emulsi itu kalau konsistensinya kental itu bagus gitu ya. Jadi tidak mengendap dan
kadarnya akan terus homogen ya. Nah, akan tetapi pertanyaannya adalah semakin kental berarti kan nuangnya semakin susah. Sehingga kalau kita tuang di sendok itu kan kayak wah kok susah gitu ya. Nah, contohnya yang kita temukan di sirup antasida ya. Sirup antasida itu kalau kita tuangkan langsung tanpa digocok itu sulit untuk keluar atau untuk kita pakai ya. Nah, ketika kita gocok itu ya kita gunakan gocok kita maka dia akan menjadi cair dan mudah untuk digunakan ya. Namun pada saat didiamkan kembali maka homogenitas dia akan mengental kembali. Nah itu inilah aplikasi dari tropik tadi ya. Jadi ininya terjaga, suspensinya jadi terjaga gitu kan, kadarnya tetap homogen, tetapi pada saat digunakan juga mudah gitu ya. Jadi gocok dahulu sebelum digunakan. Nah, selanjutnya juga suspensi parenteral prokain penisilin G ya. Nah, pada saat diam ya sediaan ini tuh sifatnya padat ya, sifatnya kental. Akan tetapi kita kan harus masukkan penisilin G ini ke dalam, nggak harus penisilin ya, yang lain juga nanti kalau ada sediaan-sediaan lain kan ya, contohnya di sini penisilin G. Nah, ketika kita ingin masukkan secara parenteral ya di sini, artinya kan dia harus melewati jarum suntik. Kalau kental gimana caranya jarum suntik itu apa namanya melewati jarum suntik kan susah gitu kan. Nah, artinya ketika kita lakukan pemberian tekanan di sini, maka struktur dari penisilin G yang tadinya padat, kemudian dia akan mengencer gitu ya. Bagus lagi kalau kita digocok ya, ya pokoknya diberikan gaya yang memberikan dia encer gitu kan. Semakin kita berikan force atau gaya, maka dia akan semakin encer sehingga bisa melewati jarum suntik dan masuk ke jaringan yang dikehendaki. Nah, pertanyaannya lalu sampai di dalam tubuh terus gimana? Nah, sampai di dalam tubuh kayak tadi ya fenomenanya bahwa semakin berjalannya waktu, lama-lama struktur dari penisilin G itu akan memadat kembali ya. Memadat nggak cair seperti tadi. Artinya terjadi penyimpanan yang baik di dalam ini ya depo-depo tempat injeksi di ototnya ya, misal di otot kita suntikkan masuk di otot itu kemudian dia akan mengental kembali dan menjadi depo di situ. Artinya apa kalau semakin kental? Artinya kita bisa long lasting efeknya. Artinya depo ini merilis atau melepaskan bahan aktif itu secara perlahan sehingga bioavailabilitasnya itu akan semakin lama ya. Kalau ibaratkan yang mana ya di sini aja lah ya. Ibaratkan ini grafik antara kadar di dalam tubuh dan waktu ya tinggi gitu ya tapi cepat turun bahkan tinggi melampaui efek toksiknya ya karena ini apa namanya dosisnya sudah diukur. Nah sedangkan kalau sudah terdapat depo sudah menjadi depo dan mengental tadi maka dia dirilis secara perlahan-lahan ya seperti ini. Nah ini terus sampai pelan-pelan dia habis. Durasinya akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan jika dia tidak mengental gitu ya. Kebalikannya sama kayak ini ya dari counterpoint tadi ya. Kalau dia kental maka sulit untuk diabsorpsi dalam tubuh makanya dibuat menjadi lebih encer gitu. Kebalikannya kalau kita menginginkan perilisan zat aktif obat yang tidak cepat, maka kita juga harus buat dia lebih kental gitu ya. Jadi di penisilin G ini, contohnya seperti itu ya. Nah itu beberapa contoh dari banyak sekali contoh yang teman-teman dapat temukan. Oleh karena itu, before you process your material ya, sebelum kamu memproses material yang kamu dapat nanti ya, entah di industri atau di rumah sakit dan apotek ya. Nah ini kan di rumah sakit dan apotek ini kok. Nih di rumah sakit dan apotek ya teman-teman kelas A kemarin kan senang pengen di apotek dan rumah sakit. Jadi tahu saintifikasi atau sains di balik teknologi dari yang teman-teman pegang saat itu obatnya sehingga ketika konsumen tanya, oh kalau misalkan orangnya senang ini ya teman-teman juga bisa jelaskan, oh ini itu seperti ini, maksudnya seperti ini ya. Jadi know your materials behavior before you process it ya, before you process it. Ketahui dulu behavior atau sifat dari material Anda sebelum kamu di skala industri. Ini paling penting ya. Kalau di skala rumah sakit itu juga penting, itu juga ya penting nanti hubungannya dengan teknologi-teknologi berbagai macam ini ya yang ada di ini apa namanya di rumah sakit gitu ya, keamanan obat
terhadap pasien dan lain-lain ya. Dan behavior itu seperti ini gitu ya. Sifat tipe aliran tadi. Contohnya ketika kita menginjeksikan penisilin tadi ya, kalau sudah rusak, tetapi dokter misal udah pakai aja gitu, tapi kita tahu bahwa sistem di situ sudah rusak. Artinya teman-teman bisa katakan bahwa Pak, ini tuh mekanisme kerjanya itu sebetulnya seperti ini, kayak gini. Kalau penisilin tadi kita masukkan ke dalam depo apa namanya? Otot gitu ya, agar menjadi depo. Tujuannya seperti itu, tetapi kalau sudah rusak, ya berarti tidak akan seperti itu, Pak. Dan artinya adok ya, dan artinya malah pasien itu bisa terjadi overdosis dan sebagainya. Nah, itu teman-teman nanti akan ketahui banyak di ini ya, di lapangan gitu. Nah, ini hanya pengantar aja. Jadi banyak sekali sebetulnya contoh-contoh lain yang teman-teman bisa cari sendiri. Oke ya. Oke, sekian. Jadi seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita belajar mengenai sifat dan tipe aliran tadi harus diketahui dan yang harus teman-teman ketahui. Oke ya. Ya, jadi cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat ilmunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.